Halo Sobat Wartek, kembali lagi bersama saya Afi Wartek di sini dan di sini saya bakal sendirian, tidak ditemani dengan yang biasa menemani saya, Bung Arci. Dia baru ada acara. Nah, kali ini mungkin kita udah lama ya nggak membahas handphone, pemasaran handphone, dunia handphone. Dari kemarin kita juga sempet ada konten baru, mungkin teman-teman ingin lihat bisa klik di sini. Ingat-ingat mungkin kita udah terakhir kali membahas handphone tuh 2 minggu yang lalu, kalau nggak 3 minggu deh. Nah kebetulan di bulan ini di tanggal 1 kemarin Xiaomi merilis handphone barunya. Ini di kalangan entry level atau kelas bawah ya. Untuk kelas bawah dengan harga yang murah tapi dengan RAM yang besar. Apa itu dan bagaimana spesifikasinya, apakah ini cocok buat main game atau cuman buat sekedar sosial media aja? Pasti penasaran kan teman-teman? Langsung tonton terus video ini. Tepatnya tanggal 1 Agustus 2023 kemarin, Xiaomi merilis handphone barunya yaitu Xiaomi Redmi 12. Nah, Xiaomi Redmi 12 ini dibanderol dengan harga kurang lebih 2 jutaan. Dia juga memiliki RAM yang gahar, RAM gede, yaitu 8 GB dengan harga 2 juta dapat RAM 2 GB. Itu murah sih daripada, ya walaupun aslinya ada pesaing-pesaing yang lain ya kayak Itel, Infinix itu juga memberikan handphone dengan harga yang murah ya, bisa dibilang juga sama-sama entry level tapi dengan spesifikasi yang spesifikasi yang gede gitu, yang bagus. Tapi ini Xiaomi mungkin ini lebih dipandang lebih bagus daripada kayak merek-merek baru lainnya seperti Itel atau Tecno. Itu kan juga dibilang masih merek baru yang masuk ke Indonesia dibandingkan dengan Xiaomi yang mungkin dia udah bergelut lama di Indonesia. Bahkan Xiaomi sendiri juga bisa menyaingi penjualan dari Samsung atau ya pasarannya Samsung itu sendiri. Nah Samsung juga, ya kalau Samsung kan beda lagi, dia emang punya brand yang lebih bagus dan mungkin dia kelasnya hampir sama kayak ini ya, kayak iPhone gitu. Cuman bedanya iPhone selalu merilis handphone barunya setiap setahun sekali. Kalau Samsung itu setiap 6 bulan sekali. Kalau Xiaomi itu 3 bulan sekali. Ini setauku ya, dari setauku itu 3 bulan sekali. Kayak Xiaomi selalu memperbarui versi-versi HP barunya, rilisan HP barunya. Ini Redmi 12 ya, sebelumnya ada Redmi 11, Redmi 10, Redmi 9, 8 gitu. Walaupun juga aslinya ada Redmi Note, tapi ini kayaknya masih belum ini sih, belum dilihatin Redmi Note terbarunya. Ini masih versi LED-nya yaitu Redmi 12. Ini baru dirilis kemarin di bulan ini Agustus. Nah, untuk membahas di spesifikasinya ini, Redmi 12 ini ditenagai dengan dapur pacunya dia menggunakan Helio G, MediaTek Helio G88 seri G. Ya pastinya harus pakai seri G. Ya antaranya pilihannya cuma 2 kalau Xiaomi. Dia tuh juga nggak bakal menggunakan chipset lain selain MediaTek atau Snapdragon. Mungkin kalau dibilang ini entry level, makanya dia menggunakan MediaTek. Kalau semisal nih ada Redmi Note baru, Redmi Note 13 gitu, dia tuh kemungkinan besar bakal menggunakan Snapdragon. Ya ada harga ada kualitas pasti. Ya kalau dibilang sih MediaTek Helio G88 ini bagus ya. Seingatku tuh ini tuh hampir sama kayak Redmi Note 9. Redmi Note 9 kayaknya ini bukan yang Pro ya. Redmi Note 9 dia menggunakan MediaTek G88 atau G80 kalau nggak salah. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Nah, kalau dilihat dari segi performa, dia kalau menggunakan MediaTek G88 dan dibantu dengan RAM 8 GB, itu juga berpengaruh banget di performanya, apalagi buat main game. Ini juga terbilang kenceng, bisa rata kanan ya. Soalnya RAM bukan 4 GB, RAM-nya 8. Jadinya ini juga berpengaruh di performa game, performa sosmed. Kalau sosmed nggak usah ditanya sih, ini juga masih lebih bagus daripada HP-HP lainnya.
Ya kalau jika dibandingkan dengan Itel yang udah pernah kita bahas dan sempat rame juga ternyata, Itel S23 itu juga dia kan menggunakan ini Tiger. Tapi ternyata juga bagus dan skor Antutunya juga tinggi yang didapatkan dari Itel S23. Nah, sebelumnya skor Antutu itu adalah ini ya, aplikasi yang buat pengecekan performa gitu ya. Kalau di Samsung, kalau yang di Xiaomi Redmi 12 ini aku juga kurang tahu sih skor Antutunya berapa, tapi kemungkinan besar sih ini bakal tinggi. Soalnya dia menggunakan MediaTek Helio G88. Ini mungkin dia tuh setara di inilah di HP kelas menengah, biasanya juga dipakai Helio G88. Terus kalau bahas RAM internal, RAM internal atau RAM bawaan di HP-nya itu sendiri, Redmi 12 menyediakan ROM 128 sama 256 GB. Ya, mungkin teman-teman kalau merasa internalnya 128 udah banyak, ya udah cukup itu. Kalau kurang bisa milih dengan RAM lagi internal 256. Dia juga ini Redmi 12 digadang-gadang memiliki body hampir sama Xiaomi. Xiaomi lagi, ini emang Xiaomi ya. Hampir sama dengan iPhone. iPhone berapa itu? Nih, gambarnya bisa dilihat mirip kayak iPhone apa? Ya, bisa dibilang iPhone 12 Pro bisa aja dengan boba 3, walaupun yang di tengahnya, yang di tengah 3 ini tuh ada yang kecil ya. Jadinya nggak semuanya gede, nggak kayak iPhone kan tiga-tiganya hampir sama kan, di modulnya tuh sama. Ini cuman beda, yang sama itu cuma 2. Dan kamera utamanya itu 50 megapiksel. 50 megapiksel, kamera selfie-nya 8 megapiksel. Sama dia tuh juga dibantu dengan AI-nya itu cuma 8 megapiksel. Ya kurang lebih segitu sih. Tapi dibilang memiliki kamera utama yang 50 megapiksel itu udah bagus. Walaupun megapiksel itu menurutku kurang berpengaruh di kualitas foto. Pastinya yang berpengaruh banget di sensornya. Ya semoga aja, aku kurang tahu sih ini menggunakan sensor apa. Tapi kemungkinan Redmi itu jarang banget menggunakan sensor Sony. Enggak. Soalnya terlalu mahal ya, di harga entry level kayak gini 2 jutaan kalau dia menggunakan sensor Sony, mungkin harganya bisa jadi 4 juta, 5 juta, jadi nggak bakal. Ya begitu, kecuali seri Mi, makanya seri Mi itu jarang banget dikeluarin di Indonesia. Dia kebanyakan menggunakan sensor Sony. Tuh. Dari backdoornya juga dia menggunakan ini ya, beda dari yang versi-versi sebelumnya nih, hampir sama kayak Samsung, seri-seri Samsung gitu. Seri apa ya, kalau nggak salah itu A ya, yang belakangnya rata kayak gini dan no modul lah, bisa dibilang no modul kotak, jadinya langsung gabung jadi satu dengan backdoor gitu. Dilihat kan juga lebih elegan ya hampir sama kayak ini produk-produk Samsung baru yang sering dirilis kemarin ini. Nah, buat harga sendiri nih buat teman-teman kalau ingin beli Redmi 12 RAM 8 GB internal 128 dibanderol dengan harga 1.999, 2 jutaan. Ini yang internalnya 128. Kalau internal 256 harganya 2.199.000. Ya dianggap aja selisihnya 200.000 dapat RAM internal lebih banyak 256, nggak usah mikirin kayak aku udah nggak bisa download aplikasi lagi nih, nggak bisa download Genshin Impact nih. Mungkin ini buat Genshin Impact bisa ya, tapi pastinya nggak bisa rata kanan. HP yang bagus aja juga susah sih buat rata kanan, apalagi yang masih menggunakan Helio G88. Nah, mungkin itu ya sedikit informasi buat teman-teman kalau minat dengan Redmi 12. Kita juga sebelumnya jarang banget sih review atau membahas HP Redmi, kebanyakan juga produk-produk dari teman-temannya dan sejawatnya Infinix seperti Itel, Infinix dan Tecno.
Dan kali ini kita berkesempatan membahas Redmi 12 yang baru rilis kemarin. Ya, dari harga dia lebih murah. Ya, murah sih, gara-gara cuma 2 jutaan dengan spesifikasi yang terbilang bagus. Ya, mungkin cuma segitu yang bisa aku jelasin buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui teknologi di dunia ini. Sebelumnya, menurut kalian Redmi 12 ini hampir sama kayak 12 Pro nggak ya? Kan sama-sama 12. Ya beda lah.